Shalom dan selamat pagi, berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Cindy Dakrus. Hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya Tuhan, pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami Tuhan, tapi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita dalam minggu ini berbicara tentang kesempurnaan. Untuk itu hari ini kita masih membahas firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-48. Dan akan sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna." Dan dari firman Tuhan ini saya berikan tema perlunya proses untuk mencapai kesempurnaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah ada orang yang sempurna di dunia ini? Ya, kebanyakan orang berpendapat bahwa tidak ada orang yang sempurna. Sekalipun mereka belum tentu percaya bahwa semua orang berdosa. Walaupun begitu, ada orang-orang yang mengajarkan bahwa kesempurnaan dapat dicapai manusia dengan melakukan hal-hal tertentu. Nah selain itu, ada yang percaya bahwa orang-orang tertentu adalah penjelma dewa-dewa. Dan karena itu mereka adalah manusia yang sempurna. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi umat Kristen, semua orang sudah berbuat dosa. Dan karena itu tidak ada orang yang sempurna. Karena hanya Tuhan yang sempurna. Dan Ia pernah turun ke dunia dalam bentuk Yesus, manusia yang tidak berdosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah tentu ajakan Yesus untuk umatnya bukanlah ajakan agar kita berusaha untuk menjadi manusia yang suci. Kesempurnaan hanya terjadi jika Tuhan menyambut umatnya di surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita di bumi, kita harus berusaha untuk menjadi umat Tuhan yang baik. Dan pengampunan dosa ada melalui darah Kristus. Tetapi itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang sempurna. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Tuhan Yesus itu? Nah, banyak orang Kristen yang yakin bahwa menjadi umat Tuhan cukup dengan iman. Mereka dengan mulut mengaku percaya, tetapi dalam hidup tetap menjalankan kebiasaan yang lama. Dengan demikian perlu dipertanyakan, apakah tujuan mereka untuk menjadi umat Tuhan jika tidak untuk hidup dalam kasih sesuai dengan perintah Tuhan dan untuk memuliakan namanya? Nah dalam hidup ini seharusnya setiap orang mempunyai tujuan dan mau bekerja untuk mencapainya. Nah lebih dari itu, orang juga mengharapkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan cara hidupnya. Memang ada 3 hal yang penting dalam hidup manusia, yaitu tujuan, cara, dan hasil. Nah jika kita mau menjadi umat Tuhan, kita harus mempunyai tujuan hidup yang benar, cara hidup yang benar, dan dengan demikian berharap untuk mendapatkan hasil yang baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perspektif Alkitab, tujuan hidup yang utama berdasarkan ayat di atas adalah untuk menjadi seperti Yesus. Dengan tujuan ini, kita bisa memilih apa yang perlu dilakukan dan cara hidup yang harus dijalani. Ayat ini tidak menyatakan bahwa kita harus mencapai kesempurnaan agar dapat mencapai keselamatan. Nah, kita tahu bahwa keselamatan adalah karunia dari Tuhan. Tetapi Yesus dengan ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya dalam Matius pasal 5 ini menetapkan tujuan hidup yang seharusnya dilaksanakan oleh orang Kristen. Agar mereka menjadi manusia yang dewasa dan hidup dalam kasih seperti Tuhan mengasihi kita pada saat ini. Nah ada tujuan, ada pelaksanaan dan juga ada hasil. Atau aim, process, and product. Nah Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjadi sama seperti Tuhan yang mengasihi manusia. Bagaimana pula kita mau melaksanakan perintah ini dalam keterbatasan kita? Tidakkah tujuan adalah terlalu sulit untuk dilaksanakan guna mencapai hasil yang diharapkan? Nah Tuhan Yesus dengan ayat ini bermaksud untuk menetapkan tujuan hidup umat Tuhan. Tujuan ini memang terlalu berat dan tidak mungkin dicapai dengan kekuatan manusia sendiri. Kita harus berusaha, tetapi Tuhan pada akhirnya yang akan menyempurnakan hasil perjuangan hidup kita. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Amin.